Hai Industrials, gimana kabarnya? Gak kerasa, udah beberapa minggu kita kuliah di semester genap ini ya. Semoga semangatnya masih pada penuh. Nah, kembali lagi bersama saya, Fikri Firdaus, di Podcast Expo Beasiswa 2021. Nah, sesuai namanya ya, di podcast ini kita bakal kedatangan narasumber-narasumber keren dan ngobrol seputar beasiswa. Nah, kali ini saya sedang bersama salah satu narasumber yang bisa dibilang spesial nih, karena beliau merupakan Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Industri tahun 2021. Langsung saja kita sambut Mas Edi Kurniawan. Oke. Halo semuanya. Halo Mas Edi, apa kabar Mas? Sehat? Alhamdulillah nih sehat. Tetap jaga kesehatan ya. Nah, mantap. Sebelum kita mulai nih, kan teman-teman TI pasti udah pada kenal siapa Mas Edi, tapi rasanya kurang lengkap nih kalau Mas Edi nggak perkenalan. Mungkin Mas Edi bisa perkenalan diri terlebih dahulu, Mas. Oke, siap. Oke. Eh, halo warga TI semuanya. Kenalin lagi ya. Aku Edi Kurniawan. Bisa dipanggil Edi dari Teknik Industri angkatan 2018. Gitu. Nah, buat asalku sendiri dari Wonosobo, Jawa Tengah. Gitu. Oke, Salam kenal semuanya. kenal Mas Edi. Terus untuk beasiswa yang Mas Edi terima sendiri itu apa ya, Mas? Oke, jadi alhamdulillah sekarang kan aku semester 6 nih. Dari semester 2 aku dapat beasiswa gitu. Namanya ada Bright Scholarship. Dulu waktu aku daftar itu namanya Kader Surau, beasiswa Kader Surau YBMBRI. Tapi setelah 1 tahun masuk, sekarang sudah berganti nama menjadi beasiswa Bright Scholarship YBMBRI gitu. Udah pada tahu belum nih tentang beasiswa ini? Nah, Belum itu ya? Oke, setahu bahas di sini saya, aja. ya, setahu saya itu sekarang kader surau dibagi jadi dua ya, Mas. Ada yang break dan ada smart scholarship gitu, Mas. Oh iya, betul sekali. Jadi uh, mulai kan tadi ganti nama tuh dari Kader Surau jadi Bright Scholarship itu dipecah jadi dua, ada Smart Scholarship sama Bright Scholarship. Nah, bedanya apa sih? Kalau Smart Scholarship itu beasiswa yang dibuka terlebih dahulu sebelum dibukanya Bright Scholarship dan untuk kuotanya itu lebih banyak, tetapi untuk benefitnya tidak sebesar Bright Scholarship gitu. Jadi teman-teman nanti yang mau daftar Bright Scholarship atau mendapatkan Bright Scholarship itu wajib mendaftar Smart Scholarship terlebih dahulu. Apabila Smartnya keterima, baru bisa daftar yang Bright. Jadi seperti itu. Oh, berarti sebelum kita terima break itu kita harus daftar smart dulu ya, Mas? Iya, benar banget. Harus daftar Smart dulu. Nah, untuk alur pendaftarannya sendiri itu gimana sih, Mas? Dari awal daftar sampai akhirnya keterima, Mas, jadi awardee wisuda, ada jadi awardee beasiswa. Oke, siap. Jadi ini buat teman-teman yang sekiranya berminat buat beasiswa ini, mungkin aku terangin dulu ya tentang latar belakang beasiswa ini. Jadi mungkin beasiswa ini agak berbeda dengan beasiswa-beasiswa lainnya, terutama buat persyaratan awalnya nih. Jadi beasiswa ini itu diberikan dari sebuah instansi pengelola semacam dana zakat atau sedekah gitu milik dari para pegawai Bank BRI, namanya Yayasan Baitul Mal BRI atau YBM BRI. Oleh karena itu, sebenarnya nama lengkap dari beasiswa ini adalah Smart Scholarship YBM BRI atau Bright Scholarship YBM BRI. Nah, apa sih biasanya yang menjadi syarat utama untuk dapat keterima di beasiswa ini? Tentu dengan hadirnya beasiswa, salah satu tujuannya adalah selain untuk membantu ya, yang memang membutuhkan dari segi finansial, adalah tujuan utamanya adalah untuk membangun sebuah karakter atau membangun sumber daya manusia yang lebih baik lagi. Gitu. Jadi di beasiswa ini tidak sekedar hanya memberikan finansial semata, bantuan finansial, tapi juga ada pembangunan pada diri para penerima beasiswanya atau para awardee-nya, itu dengan banyaknya pembinaan ataupun program-program yang dilaksanakan di beasiswa ini. Nah, untuk tadi ya timeline ya berarti ya untuk Iya, timelinenya Mas. sendiri.
Nah, ini nih yang perlu dicatat nih, jangan sampai lupa. Bahwasanya beasiswa ini itu cuman bisa di-apply sama anak-anak S1 dan sedang berada di semester 2. Setelah itu semester genap. Karena dibukanya ada di semester genap. Buat teman-teman yang sudah semester 4 atau semester 6 itu udah nggak bisa daftar beasiswa ini. Karena emang ditujukan khusus hanya untuk teman-teman di semester 2. Kayak gitu. Dan dibukanya di semester genap, berarti di semester sekarang. Nah, buat Smart Scholarship nih, bocoran ya, bahwasanya Smart Scholarship bentar lagi bakal buka di bulan Maret. Jadi ditunggu aja nanti kalau udah ada info pembukaannya. Nah, lalu sudah keterima Mas, benefitnya apa sih yang didapat dari beasiswa JBM BRI ini Mas? Oke, mungkin dari yang Smart Scholarship dulu ya. Oh ya, tadi lupa belum nerangin buat tips sedikit ya. Apa sih biasanya persyaratan yang diperlukan untuk mendaftar beasiswa ini? Sangat gampang sekali. Biasanya nanti biasalah mengisi form pendaftaran. Habis itu ada yang namanya seleksi berkas. Nah, di seleksi berkas itu biasanya teman-teman dimintai untuk keterangan terkait IP semester, terus berapa UKT kalian, penghasilan orang tua, dan juga prestasi apa yang pernah kalian miliki. Seperti itu. Gambarannya seperti itu, sama CV mungkin. Nggak terlalu berat di seleksi berkasnya kayak teman-teman kalau daftar organisasi biasa. Tapi mungkin nanti akan lebih beratnya di tahap selanjutnya gitu. Ada di tahap wawancara, interview. Nah, kalau ditanya benefitnya apa, mungkin aku terangin dua-duanya aja ya, karena dua beasiswa ini kan saling berkaitan. Nah, kalau untuk yang Smart Scholarship, itu benefitnya adalah teman-teman yang pertama dari segi bantuan finansial, berkaca dengan tahun ini ya, karena memang belum ada kepastian untuk yang tahun ini, berkaca dengan tahun lalu, karena biasanya setiap tahun bakal berubah-ubah nih untuk alur pendaftaran dan sebagainya. Tapi insya Allah buat benefitnya itu tetap sama di setiap tahunnya. Nah, buat benefitnya apa sih untuk yang Smart Scholarship? Yang pertama adalah dari segi kuota ya. Ini termasuk banyak nih buat kuota pendaftaran Smart Scholarship. Kalau di tahun lalu itu kita membuka 100 penerima beasiswa Smart Scholarship untuk satu undip. Gitu, 50 laki-laki, 50 perempuan. Cuma untuk tahun ini kemarin ada sedikit informasi, biasanya ada pergantian. Untuk tahun ini sepertinya gitu hanya dibuka untuk 50 pendaftar saja. Hanya untuk 50 penerima ya, bukan pendaftar. 50 penerima. Nah, apa sih benefit yang diterima? Itu yang pertama dari segi bantuan sosial atau uang gitu ya, uang saku itu teman-teman nanti bakal dapat uang bulanan Rp500.000 nih di setiap bulannya. Itu nanti bakal didapatkan para penerima beasiswa ini di setiap bulan. Nah, itu cuman untuk Smart Scholarship ini hanya berlaku selama 1 tahun gitu, teman-teman. Jadi Smart Scholarship itu jangka penerimaan beasiswanya hanya 1 tahun. Dengan tadi bantuan finansial 500.000 dan nanti selain itu ada yang namanya pembinaan atau program rutin. Semisal kayak workshop ya, ada teman-teman nanti dikumpulkan untuk mendengarkan suatu materi atau dikasih pembinaan-pembinaan, mendatangkan pembicara tentang kepemimpinan, tentang yang berkaitan dengan visi misi beasiswa inilah, membangun karakter intelektual, terus sosial masyarakat dan sebagainya. Seperti itu. Itu untuk gambaran dari Smart Scholarship. Nah, kalau untuk Break Scholarship apa sih? Nah, ini kalau buat Break Scholarship lumayan fantastis nih untuk benefitnya. Kalau teman-teman mau tahu. Yang pertama, teman-teman itu dari segi bantuan finansial akan dibantu untuk pembayaran UKT full gitu dari semester 3 sampai dengan lulus kuliah di semester 8 sampai semester 8 ya. Full. Berapapun UKT kalian, entah golongan tertinggi atau golongan paling rendah, entah teman-teman yang mungkin sudah dapat beasiswa bidik misi, teman-teman mungkin ada yang daftar bidik misi, itu masih tetap bisa untuk mendaftar beasiswa ini gitu, teman-teman. Jadi tidak terbatas untuk teman-teman yang misal sudah pernah dapat beasiswa bidik misi itu boleh mendaftar beasiswa ini. Tapi kalau teman-teman yang sudah mendaftar beasiswa swasta lainnya itu disarankan tidak untuk mendaftar beasiswa ini karena memang ini target salah satunya adalah untuk membantu teman-teman yang memang kekurangan. Nah, itu dari segi finansial ya. Tadi yang pertama ada pembayaran UKT sampai dengan semester 8. Terus yang kedua adalah teman-teman dapat bantuan living cost atau uang hidup
biaya hidup itu sebesar Rp900.000 setiap bulannya gitu selama 3 tahun kayak gitu. Nanti di tahun ketiga akan berbeda sih sistem pembagiannya bagaimana, tapi gambarannya seperti itu. Ya, terus itu dari segi keuangan. Nah, terus apa sih fasilitas yang lainnya yang menurut aku beda ya dari beasiswa adalah yang ketiga, teman-teman nanti bakal mendapat suatu rumah, apa ya, bisa dikatakan kita biasanya nyebutnya asrama sih, tapi sebenarnya nggak kayak asrama yang mungkin teman-teman bayangkan, karena ini bentuknya seperti rumah gitu, rumah kontrakan. Kalau teman-teman mungkin di sini ada yang kontrak bareng teman-teman dan sebagainya, itu seperti itu, diisi oleh teman-teman awardingnya, namanya break dormitory gitu. Nah, itu adalah teman-teman dikasih fasilitas full rumah beserta isinya gitu, fasilitas yang ada di dalamnya itu sudah lengkap semuanya, listrik, air, wifi, dan macam-macamnya. Nah, terus apalagi sih yang didapetin selain itu adalah tentunya terkait program-program yang diadakan gitu. Bahwasanya di beasiswa Break Scholarship ini kita ada kurikulum yang terstruktur nih. Dari segi yang pertama pembinaan intelektual, terus pembinaan kepemimpinan, dan juga pembinaan keagamaan atau religiusitas kayak gitu. Itu ada rutin tiap 1 bulan sekali. Kalau di kurikulum yang sedang aku jalanin sekarang ya, itu ada yang namanya namanya program pembinaan silaturahmi tokoh, atau kita mengundang tokoh-tokoh nasional ataupun tokoh-tokoh regional gitu. Misal contohnya mengundang rektor atau mengundang pemimpin-pemimpin daerah dan sebagainya untuk kita ajak diskusi atau ngobrol bareng gitu. Terus nanti ada yang namanya pembinaan yang bersifatnya pengembangan skill gitu ya, skill diri. Misalnya contoh public speaking atau digital marketing atau desain dan sebagainya. Pokoknya itu nanti disesuaikan dengan kebutuhan kita kayak gitu, mengundang para ahli itu. Nah, terus yang ketiga itu ada kajian rutin tentang kajian Islam gitu untuk pemahaman keagamaan, dan juga nanti ada program yang namanya iktikaf gitu, yang biasanya kalau offline kita melaksanakannya di masjid, tapi kalau online seperti ini kita melaksanakan secara daring gitu, dengan tetap mengedepankan kajian-kajian keislaman yang kita dapati. Itu sih. Nah, di luar itu tentu ya terkait koneksi dan lain sebagainya tetap dapat, karena beasiswa ini kan terkoneksi satu Indonesia nih, nggak cuma Undip aja yang dapat, tapi beberapa universitas negeri ternama pun dapat gitu. Ada ITB, ada UI, UGM. Nanti ketika keterima di beasiswa ini akan banyak juga kenalan-kenalan dari universitas lain gitu. Dan itu yang cukup beda dengan beasiswa lainnya. Ketika teman-teman keterima di Break Scholarship, teman-teman akan, dan yang paling penting gitu, yang membedakan dengan beasiswa lain adalah terkait program pemberdayaan masyarakat gitu. Jadi nanti teman-teman satu tim nih, kalau kita kan penerima beasiswa ini ada 12 orang untuk satu angkatan laki-laki. Kalau yang 12 orang perempuan dan gitu. Nah, itu nanti kita dikasih program untuk memberdayakan potensi sekiranya bisa dikembangkan dan belum terurus dengan baik, kita bantu untuk bisa dikembangkan sampai dengan munculnya kemandirian ekonomi di suatu daerah kayak gitu. Ya, gambarannya kayak gitulah mungkin. Untuk lebih detailnya mungkin nanti bisa ditanyakan gitu. Nah, ini kan kalau didengar benefitnya itu banyak banget ya Mas, apalagi yang Bright Scholarship, mulai dari bantuan keuangan, terus ada pelatihan untuk membentuk karakter, terus ada kajian keagamaan juga, dan ada pengabdian kepada masyarakat. Nah, dan tentunya untuk masuk beasiswa ini kan pasti ada kriteria tertentu ya Mas. Kira-kira dari Mas Edi sendiri tahu nggak Mas kriterianya gimana sih orang-orang yang bakal keterima di beasiswa ini Mas? Oke, siap. Mungkin kalau kriteria secara pasti tidak bisa memastikan ya, karena kan kebetulan aku mungkin bukan orang yang menyeleksi untuk beasiswa ini gitu. Jadi mungkin sepengalamanku dan sepengamatanku gitu terkait teman-teman yang mungkin keterima di beasiswa ini, kira-kira kriterianya seperti apa sih yang bisa diterima gitu. Yang pertama adalah intinya teman-teman yang bisa meyakinkan gitu, bisa meyakinkan kepada pihak YPMBRI atau pihak yang menyelenggarakan beasiswa ini, bahwasanya teman-teman itu bisa untuk komitmen menjalankan seluruh program yang ada atau seluruh visi dan misi tujuan yang ada dari beasiswa ini. Itu yang pertama sebenarnya yang harus dimiliki. Jadi
jangan sampai teman-teman mendaftar ke program ini dengan satu alasan tertentu gitu, hanya dengan satu alasan tertentu, misal hanya ingin mencari bantuan finansial atau hanya ingin mendapatkan uang saja dan sebagainya. Tapi yang pertama adalah coba teman-teman ketika awal masuk pendaftaran ini, coba dipahami sebenarnya visi atau tujuan yang dibawa dari beasiswa ini apa sih. Nah, coba teman-teman dalami itu dan sangkutkan itu ketika teman-teman nanti diwawancara, bahwasanya saya ingin menjadi seorang intelektual muslim atau seorang pemimpin yang bisa mempunyai kriteria tertentu sesuai beasiswa ini dan sebagainya. Itu yang pertama sebenarnya yang perlu teman-teman pahami. Nah, yang kedua apa sih kriteria yang diinginkan? Mungkin ini subjektif ya kalau dari diri aku sendiri. Tentunya teman-teman, bagi teman-teman yang dirasa kurang mampu atau mungkin dari segi finansialnya memang dari keluarga yang kurang mampu gitu, dan teman-teman sangat membutuhkan beasiswa untuk bisa melanjutkan studi teman-teman di perkuliahan, itu juga harus diungkapkan secara gamblang. Jangan kesannya ditutup-tutupi. Kalau teman-teman memang merasa membutuhkan beasiswa untuk bisa menunjang teman-teman berkuliah, itu silakan disebutkan saja. Karena salah satu kriteria yang diambil dari beasiswa ini adalah ada yang namanya kriteria mustahik gitu, atau orang-orang yang kurang mampu. Karena kan ini kan sumber dananya kan memang bukan dari sumber sebagainya ya, dari dana yang memang sebenarnya peruntukannya untuk hal itu. Nah, di sisi lain tidak menutup kemungkinan juga bahwasanya teman-teman mungkin yang terlahir dari keluarga yang mampu, bapak ibunya mampu dan sebagainya, itu juga bisa untuk menerima beasiswa ini. Bahkan ada beberapa nih teman-temanku yang memang bapak ibunya dosen PNS atau bapak ibunya DPRD dan sebagainya, itu juga ada yang masuk di sini gitu. Jadi apa sih yang bisa menarik mereka? Salah satunya adalah terkait ada beberapa yang punya ciri khusus gitulah yang membedakan dengan orang-orang lainnya, atau mungkin mempunyai prestasi gitu yang memang bisa untuk dikembangkan di kemudian hari gitu. Oh, kelihatan nih teman-teman yang mendaftar beasiswa ini sebelumnya pernah punya prestasi A, B, C, D gitu, tapi mungkin kurang terfasilitasi semasa kuliah. Nah, teman-teman pengen semasa kuliah itu tetap bisa mengembangkan itu. Nah, prestasi itu sangat menentukan buat teman-teman juga berpeluang bisa masuk ke beasiswa ini gitu. Terus selain prestasi, mungkin teman-teman yang punya kelebihan juga di bidang keagamaan ya, mungkin hafiz Quran atau pernah ikut lomba MTQ dan sebagainya lah yang berkaitan dengan agama Islam, itu juga berpeluang untuk masuk di sini gitu. Jadi mungkin itu sih, teman-teman bisa nge-branding apa sih kelebihan diri kalian, dan teman-teman bisa meyakinkan bahwasanya kalian pantas dan siap untuk menjalankan visi dan misi dari beasiswa ini. Sebenarnya syarat utamanya di situ. Terkait kriteria yang lain yang mungkin dicari, itu belum tentu menentukan gitu. Yang paling menentukan adalah tadi terkait teman-teman bisa membranding diri kalian terkait kelebihan kalian, dan juga bisa meyakinkan bahwasanya kalian bisa untuk menjalankan program ini. Karena juga banyak kan pasti yang mendaftar di sini dengan kelebihannya masing-masing, tapi ternyata nggak keterima juga kayak gitu. Mungkin dari segi meyakinkan ke visi misinya kurang. Itu sih mungkin sedikit tips dari aku ya, subjektifnya dari aku. Oke, berarti intinya kalau mau keterima kita harus punya keyakinan, visi misi, dan alasan yang jelas gitu ya Mas, kurang lebihnya. Ya, betul sekali. Nah, lalu ada tips and trick gak sih dari Mas Edi untuk melewati tahap-tahap mungkin dari interview atau seleksi berkas? Oke, yang pertama tentu untuk seleksi berkas, teman-teman harus benar-benar teliti ya, apa aja berkas yang diperlukan. Biasanya berkas-berkas yang menjadi persyaratan sini, kalau menurutku nggak terlalu susah sih, nggak terlalu yang belibet gitulah, karena mungkin kayak identitas diri. Biasanya kalau aku dulu ya, ada CV, terus selain CV ada transkrip, terus ada keterangan golongan UKT, terus ada penghasilan orang tua, terus sama sertifikat-sertifikat yang pernah dimiliki ataupun portofolio juara-juara kayak gitu atau prestasi. Nah, itu biasanya berkasnya itu untuk Smart Scholarship. Nah, itu yang pertama, syarat mutlak berkas harus dilengkapi ya, nggak boleh ada yang salah satu nggak ada atau salah satu kurang. Nah, setelah itu biasanya adalah masuk ke tahap interview gitu.
gitu. Kalau kemarin itu langsung interview atau wawancara. Jadi nanti teman-teman bakal diwawancara dari pihak GBM BRI terkait yang pertama biasanya yang ditanyakan adalah terkait latar belakang atau kondisi dari teman-teman pendaftar semuanya. Gitu. Misal kayak kamu dari keluarga yang seperti apa, jumlah saudaranya berapa, terus kamu sekarang sedang memiliki kesibukan apa di dunia kampus, sedang ikut organisasi apa, atau sedang ikut perlombaan apa, atau sedang melakukan sebuah kesibukan apa. Nah, teman-teman harus bisa menjelaskan secara detail dan ada tujuan yang jelas kenapa teman-teman melakukan itu di sekarang ini. Gitu. Terus yang kedua biasanya nanti ada tes mengenai komitmen kayak gitu. Apabila nanti keterima seperti ini, apakah siap menyanggupi, apakah siap untuk bergabung di asrama gitu ya, 12 orang dan lain sebagainya. Nanti juga ada tes, biasanya ada tes wawasan keislamannya juga gitu. Kalau dulu aku ada tes tulisnya juga sih. Tes tulisnya itu ngerjain soal bahasa Inggris sama membuat esai on the spot dan juga soal-soal keagamaan itu. Nah, kalau tipsnya ya sebenarnya yang tips paling gampang adalah kalau teman-teman pengen tahu kan harus ada persiapan ya. Nah, teman-teman bisa cari tahu alumni atau penerima beasiswa ini itu siapa aja sih kalau di TI atau mungkin di luar TI. Nah, teman-teman bisa tanya ke situ gitu. Karena biasanya nih dari teman-teman yang sudah mendapat beasiswa itu biasanya juga ditanyakan, kamu ada rekomendasi nggak adik tingkatmu yang sekiranya bisa untuk diusulkan masuk ke beasiswa ini gitu. Jadi mungkin teman-teman nanti yang berminat untuk masuk ke Smart Scholarship ataupun Break Scholarship bisa menghubungi aku biar setidaknya aku membantu untuk merekomendasikan teman-teman untuk bisa masuk di beasiswa ini. Oke, terima kasih tips triknya Mas. Terakhir mungkin sebelum kita tutup, Mas Edi boleh dong kasih closing statement atau motivasi buat teman-teman teknik industri nih. Mungkin kalau dari aku yang namanya mencari beasiswa itu menurutku penting ya. Bukan dilihat hanya penting mungkin bagi teman-teman yang membutuhkan dari segi finansial, tapi ternyata ketika teman-teman ikut di beasiswa, apalagi yang di dalamnya banyak sekali program-program yang diberikan, itu sangat membuka wawasan teman-teman gitu, bahwasanya teman-teman akan selama kehidupan mahasiswa itu terasa memiliki tujuan yang jelas untuk kedepannya gitu, dibantu untuk memiliki tujuan yang jelas kedepannya, ingin jadi seorang yang seperti apa, terus mendapat dukungan gitu dari segi wawasannya dan juga dari segi fasilitasnya gitu. Jadi menurutku sangat penting buat teman-teman untuk bisa apply beasiswa atau mengikuti beasiswa apapun itu beasiswanya, itu menurutku sangat bermanfaat sekali karena biasanya setiap beasiswa menawarkan benefit-benefitnya tertentu, terutama terkait dengan pembangunan diri kita sendiri ya, pembangunan skill ataupun pembangunan karakter kita. Itu sangat penting sekali karena mungkin hal seperti itu nggak selamanya kita dapetin dari organisasi yang ada di kuliah maupun kegiatan perkuliahan. Jadi menurutku apply beasiswa itu sangat penting buat teman-teman. Setidaknya mencoba gitu. Kalaupun teman-teman mencoba dan gagal tidak keterima kan tidak ada ruginya. Kalaupun keterima adalah untungnya buat teman-teman gitu. Jangan sampai teman-teman merasa sudah buat apa daftar beasiswa nanti banyak harus ngurus sesuatu buat pendaftaran lah, atau mungkin nanti kalau udah keterima ribet lah dan sebagainya. Enggak. Tapi teman-teman coba dulu karena teman-teman belum tahu gitu. Coba dulu, kalaupun nanti gagal teman-teman bisa mengapply yang lain gitu. Ataupun teman-teman tidak rugi kayak gitu. Tapi kalau teman-teman nggak mau daftar dari segi keinginan aja nggak mau, teman-teman sebenarnya udah rugi atau melewatkan kesempatan. Apalagi tadi yang aku berikan ya, Smart Scholarship atau Break Scholarship ini hanya dibuka untuk teman-teman di semester 2. Gitu. Jadi jangan sampai lewatkan itu. Buat teman-teman mungkin kalau di TI, buat teman-teman angkatan 2020, ditunggu untuk bisa daftar di beasiswa ini. Dan aku selalu berdoa buat teman-teman yang daftar beasiswa ini dari TI bisa keterima. Gitu. Dan kita bisa belajar bareng-bareng di beasiswa ini. Gitu. Amin. Mungkin itu aja sih, dan semoga teman-teman buat bisa meraih apa yang diinginkan. Oke, terima kasih banyak Mas Edi udah menyempatkan waktunya buat berbincang-bincang di podcast Expo Beasiswa ini.
Semoga apa yang Mas Edi sampaikan berguna dan membantu buat teman-teman TI. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan lebih lanjut bakal saya tanyain lagi ke Mas Edi. Dan terima kasih juga buat teman-teman teknik industri yang sudah menonton podcast ini. Jangan lupa jaga kesehatan dan tetap semangat, karena kesuksesan itu milik siapa mereka yang berlari mengejarnya, bukan mereka yang berhenti dia memikirkannya. Saya Fikri Firdaus, pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast Expo Beasiswa selanjutnya.